Ma'asyiral muslimin, dalam menyikapi wabah corona yang belakangan ini menghantui kita, bahkan manusia di dunia, itu ada beberapa hal yang wajib kita yakini. Yajib ala kulli muslim ya'taqida ala anna al-virus corona makhluqun min makhluqatillah. Pertama, wajib bagi setiap muslim meyakini bahwa virus corona itu bagian daripada makhluknya Allah. Yang kedua, wa annahu la syai'a yadurruna illa biidznillah wa masyiatih. Dan tidak ada satu hal pun yang dapat memudaratkan kita, membahayakan kita, illa biidznillah wa masyiatih, kecuali dengan izin Allah dan kehendak Allah. Jadi pertama, kita yakini bahwa corona merupakan bagian daripada makhluk Allah. Yang kedua, kita yakin bahwa tidak ada sesuatu pun yang membahayakan kita, memudaratkan kita, kecuali dengan izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mantapkan di hati kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Allah, tidak ada satu pun yang kau ciptakan dalam keadaan batil. Maka dengan keyakinan hati yang seperti itu, maka setiap muslim akan meyakini bahwa apa yang terjadi saat ini, apa yang Allah takdirkan pada saat ini, yaitu munculnya virus corona, fenomena corona yang terjadi di sekitar kita, itu membawa fawaid, mendatangkan faidah dan hikmah yang bisa kita petik di dalamnya. Di antaranya, kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sadarilah bahwa kita ini adalah makhluk yang kecil, lemah dan hina di hadapan Allah yang maha besar, maha agung, maha kuasa, sehingga tidak sepantasnya kita untuk berlaku sombong dan angkuh. Bahkan Namrud saja dahulu binasa oleh seekor nyamuk yang kecil. Nah, di antara hikmah yang kedua, jangan sampai takutnya kita kepada corona mengalahkan takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang dicemaskan oleh fenomena corona ini hingga lalai lupa atas kuasa dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, mari kita pandang musibah ini sebagai lambaian tangan dari Allah kepada hamba-hambanya untuk kembali dan mendekatkan diri kepadanya. Tapi ingat, jangan kita katakan ini azab. Jangan kita katakan ini azab. Ya, corona yang terjadi di sekitar kita, bahkan di berbagai belahan dunia ini, jangan katakan ini azab. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat azab dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun pada umat-umat terdahulu, ya, fenomena semacam ini atau penyakit menular atau ta'un itu bagian daripada bentuk azab yang Allah berikan kepada suatu kaum. Tapi ketika umat Nabi Muhammad, itu bukan azab, ya. Itu musibah, itu ujian, itu cobaan, bukan azab. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam firman-Nya, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allahu akbar. Kata Allah, tidaklah Allah mengazab satu kaum, wahai Muhammad, sedangkan engkau ada pada mereka. Engkau berada di sekitar mereka. Dan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengazab mereka sedang di antara mereka ada yang beristighfar. Jangankan beristighfar, kita berzikir, bersolawat, baca Quran, masih banyak. Masih ada hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang membaca Quran. Masih ada umat Nabi Muhammad yang berzikir, bertasbih, beristighfar, bersolawat. Jadi sekali lagi jangan katakan bahwa musibah ini sebagai azab. Jangan. Ini ujian bagi kita, ini cobaan bagi kita, yang kalau kita berhasil menghadapinya, menjalaninya, insya Allah Allah akan angkat derajat kita. Kalaupun ada yang gugur, ya, ada yang wafat, ya, karena penyakit menular ini, karena wabah ini, karena ta'un ini, insya Allah syahid. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, menurut kalian syahid itu apa? Siapa orang yang mati syahid? Para sahabat menjawab, orang yang mati karena berperang di jalan Allah. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu sedikit dong, laqalilun, sedikit dong umatku yang akan mendapatkan pahala syahid ini. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, al-mat'un syahid. Orang yang mati karena ta'un, karena penyakit menular, adalah syahid. Insya Allah, ya, bagi umat Islam, saudara-saudara kita yang wafat karena penyakit menular ini, ta'un ini,
corona ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri ganjaran pahala syahid bagi mereka, dan bagi yang sedang sakit kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya segera, Allah sembuhkan. Sekali lagi kami ingatkan bahwa apa yang terjadi saat ini jangan kita katakan ini sebagai azab, tapi ini adalah musibah, ini adalah ujian, cobaan untuk kita, agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan bagian daripada Allah Subhanahu wa taala mengetuk hati kita untuk mendekatkan diri kepadanya, untuk bertobat dan kembali kepadanya. Dan bagi orang yang beriman, musibah yang terjadi itu akan menambah keimanannya, akan menambah hidayah pada dirinya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun terjadi kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Nah, ini harus digarisbawahi. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, musibah yang terjadi yahdi qalbah, akan menjadi hidayah bagi hatinya. Kemudian bagi orang mukmin juga harus terpatri dalam hatinya, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada mungkin dari saudara kita yang terpapar atau mengalami penyakit ini, maka bersabarlah ya, tawakal kepada Allah, ikhlaskan kepada Allah, kemudian sambil berdoa dan berusaha untuk mendapatkan kesembuhan, karena perintah Rasulullah untuk berobat ya, untuk berusaha untuk sembuh ya. Tadawaw ibadallah, berobatlah ya, carilah pengobatan dari penyakitmu wahai hamba-hamba Allah. Itu bagian daripada usaha kita untuk mencari kesembuhan ya. Mudah-mudahan yang saudara-saudara kita yang terkena virus ini segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya dan diberikan kembali kesembuhan. Dan kita yang mungkin tidak terkena, kita berdoa mudah-mudahan Allah selalu jaga kita, jangan sampai kita terkena virus ini. Dan juga mungkin saudara-saudara yang telah wafat ya, yang terpapar virus ini kemudian wafat, kita doakan mudah-mudahan mereka semua husnul khatimah dan mendapatkan pahala syahid.